Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Jemaah yang dimuliakan Allah, rahimani wa rahimakumullah wa barakallahu fikum. Sungguh benar apa yang telah disabdakan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Al-Imam Tirmidzi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, di mana beliau bersabda, la taqumu as-sa'a hatta yataqaraba az-zaman fatakunu as-sanatu kasy-syahr wa yakunu asy-syahru kal-usbu' wa yakunu al-usbu' kal-yawm wa yakunu al-yawm kas-sa'ah wa takunu as-sa'atu kahtiraqi as-sa'afah. Hari kiamat itu tidaklah terjadi melainkan masa ini atau masa itu akan semakin dekat. Apa maksudnya? Diterangkan oleh beliau setelahnya dengan menyatakan fatakunu sanatu kasyahr, di mana waktu satu bulan seperti waktu satu tahun seperti satu bulan. Wa yakunu syahru kal usbu', perputaran waktu satu bulan seperti satu pekan. Wa yakunul usbu' kal yawm, waktu satu pekan seperti satu hari. Wa yakunul yawm kas-sa'ah, waktu satu hari seperti sa'ah, satu jam, waktu yang sangat singkat. Wa takunu as-sa'atu kahtiraqi as-sa'afah, waktu yang singkat habisnya seperti habisnya pelepah kurma yang kering tatkala dibakar. Tak terasa sekarang kita sudah masuk ke pertengahan kedua dari bulan Ramadan, yang mana hari ini sudah hari ke-17. Seakan-akan kita baru saja memasuki bulan yang penuh barakah ini, di mana para ulama dahulu disebutkan oleh Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali dan juga selain beliau dalam kitabnya Lataiful Ma'arif, 6 bulan sebelum Ramadan mereka sudah mulai berdoa kepada Allah untuk dipertemukan dengan bulan Ramadan. Dan 6 bulan setelah bulan Ramadan mereka selalu berdoa kepada Allah agar Allah menerima apa yang telah mereka perbuat, apa yang telah mereka amalkan selama di bulan Ramadan. Ini menunjukkan kecintaan mereka yang luar biasa terhadap bulan Ramadan, sebuah bulan yang penuh dengan keistimewaan. Dan waktu seperti yang dikatakan oleh sebagian ulama salaf, ma min yaumin marra 'alaika illa wa qad naqasa ba'dhu ajlik, tidaklah berlalu suatu hari dari hari-hari yang ada melainkan sudah berkurang jatah hidupmu di dunia ini. Semakin berjalan daripada waktu, semakin berkurang daripada umur kita. Demikian pula bulan Ramadan semakin berjalan, ya, maka dia semakin berkurang. Antara hari ke-17 dengan hari pertama sangatlah dekat, tidak terlalu jauh, tetapi untuk mengulangi hari-hari yang telah berlalu tersebut adalah sesuatu yang mustahil. Oleh karenanya Allah Jalla wa Ala mengingatkan kita di dalam surat Al-Mu'minun dengan firman-Nya, hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbi irji'un la'alli a'malu salihan fima tarak kalla inha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Tatkala kematian telah mendatangi salah satu di antara mereka, maka dia berkata, ya Allah, kembalikanlah aku ke dunia ini, hidupkan aku kembali ya Allah. Apa tujuannya? La'alli a'malu salihan fima tarak, agar aku dapat melakukan amalan-amalan saleh yang dahulunya aku tinggalkan, baik yang berkaitan dengan kewajiban yang harus dia lakukan ataukah sesuatu yang sunnah. Demikian pula mencakup untuk meninggalkan hal-hal maksiat yang dahulunya ia langgar. Demikianlah kekhawatiran seorang mukmin atau permintaan seorang mukmin untuk dikembalikan ke dunia, bukan untuk bertemu kembali dengan keluarganya, melainkan agar dia mampu melakukan amalan-amalan yang telah ia tinggalkan di dunia ini. Oleh karenanya seorang mukmin itu takut mati bukan karena dia akan berpisah dengan anak istrinya, bukan pula karena dia akan meninggalkan perhiasan-perhiasan yang ada di dunia ini,
melainkan karena ia tahu bahwa perjalanan setelah kematian itu adalah perjalanan yang masih sangat panjang, mengerikan, sangat beresiko, yang membutuhkan bekal amalan yang sangat banyak. Oleh karenanya ketika Abu Hurairah radhiyallahu anhu menjelang wafat, beliau baka bukaan syadida, menangis luar biasa, membuat sebagian murid-murid yang ada di hadapan beliau bertanya, "Wa ma yubkika ya Abu Hurairah?" Wahai sahabat Nabi Abu Hurairah, kenapa engkau menangis seperti ini? Karena beliau adalah sahabat Nabi yang salat 5 waktunya di belakang Nabi SAW, pernah berjihad bersama Nabi, hajinya bersama Nabi, umrahnya bersama Nabi, dan orang sahabat Nabi yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi untuk umat ini. Maka ketika beliau menangis menjelang wafatnya, membuat murid-muridnya terheran-heran, sehingga mereka bertanya, "Wa ma yubkika ya Abu Hurairah?" Wahai Abu Hurairah, kenapa engkau menangis seperti ini? Maka beliau menjawab dengan sebuah jawaban yang memukul diri-diri kita semua, yang mungkin, bahkan mungkin tepatnya bukan mungkin, tetapi sesuatu yang telah kita lakukan, yaitu ujub, sombong, ya, merasa seakan-akan diri kita ini sudah pasti masuk surga, dan seakan-akan diri kita ini sudah mendapatkan jaminan yang pasti selamat dari neraka Allah. Mari kita perhatikan jawaban Abu Hurairah radhiyallahu anhu, seorang yang telah salah satu dari generasi yang telah direkomendasikan oleh Allah Jalla wa Ala dari 7 lapis langit di dalam Al-Qur'an Karim, yang telah direkomendasikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang salat 5 waktu mereka di belakang Nabi, jihad mereka di belakang Nabi, umrah mereka bersama Nabi, dan orang yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi untuk umat Islam ini. Ketika beliau ditanya seperti itu, beliau menjawab, "Qillatuz zadi wa tulut tariq." Yang membuat saya menangis adalah mengingat panjangnya perjalanan setelah kematian, sedangkan bekal amal soleh yang aku persiapkan masih amat sedikit. Ini Abu Hurairah radhiyallahu anhu, jamaah yang dimuliakan Allah, yang beliau pernah mengikat perutnya dengan batu karena kelaparan yang luar biasa demi menuntut ilmu di sisi Nabi SAW. Seorang yang tidak punya harta, sehingga di awal beliau hijrah ke Madinah dari Yaman berjalan kaki, beliau tinggal sehari-hari di Masjid Nabawi bersama ahli suffah, sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi untuk umat Islam ini. Demikian jawaban beliau. Maka jangan sampai ketika kita naik pesawat dan semisal yang lainnya, kita takut mati hanya karena mengingat mati. Kalau saya mati, anak istri saya, keluarga saya, dan seterusnya. Ini kekhawatiran yang ada pada hati orang-orang kafir, bukan seorang mukmin. Orang kafir mereka takut mati karena takut akan berpisah dengan anak dan istri, takut akan terpisahkan dari dunia ini. Itu sikap atau perangainya orang kafir. Adapun seorang mukmin, dia takut mati bukan karena dia akan berpisah dengan anak dan istri, melainkan dia ingat setelah mati dia langsung masuk alam kubur, alam pembalasan dengan nikmat atau adab kubur. Tidak ada kondisi yang ketiga di alam kubur. Kalau bukan nikmat yang diberikan kepadanya, maka adablah yang akan diperasakan kepadanya. Dia akan langsung bertemu dengan malaikat Munkar dan Nakir, dan malaikat-malaikat yang akan memberikan nikmat jika dia berhak mendapatkannya, ataukah malaikat-malaikat yang akan menyiksanya di dalam kuburan jika dia adalah orang yang patut untuk disiksa. Dan karena dia mengingat hadis-hadis Nabi yang menyebutkan akan azab di dalam alam kubur, seperti hadis Nabi yang menyebutkan orang yang memakan riba sebagai karyawan riba, direktur riba, nasabah riba, di dalam kuburannya perutnya itu seperti rumah-rumah yang ada di bumi, dan Allah isikan kalajengking dan ular ke dalam perutnya. Karena hal inilah seorang mukmin itu takut mati. Adapun takut mati karena akan berpisah dengan istri, itu sifatnya orang kafir yang tidak beriman kepada Allah, yang tidak beriman kepada Rasulullah SAW, kepada hari akhir, yang tidak memiliki sifat mahabbah, raja dan khauf kepada Allah Jalla wa Ala. Demikianlah jawaban dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu tatkala pertanyaan di atas dilayangkan kepada beliau.
Sebagian ulama yang lainnya menyatakan al-waqtu kasayf, idza lam taqta'hu qata'ak. Waktu itu laksana pedang. Jika engkau tidak mampu, tidak pandai bermain dengannya, maka pedang tersebut akan menebas lehermu sendiri. Karena waktu merupakan modal untuk meraih syurga Allah Jalla wa'ala, tetapi di sisi lain waktu juga menjadi sebab utama seorang itu dilemparkan ke dalam neraka Allah Jalla wa'ala. Oleh karenanya di dalam banyak ayat Al-Quranul Karim Allah bersumpah dengan waktu, yang menunjukkan kemuliaan dan pentingnya waktu itu. Allah berfirman, wal asr, demi masa, innal insana lafi khusr, seluruh manusia itu berada di dalam kerugian tatkala mereka tidak pandai memanfaatkan daripada waktu mereka, kecuali mereka orang-orang yang pandai memanfaatkan waktu mereka dengan melakukan 4 hal yang Allah sebutkan setelah itu pada firman-Nya, illal ladzina amanu wa amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tazulu qudama 'abdin yaumal qiyamati hatta yus'ala an arba'. Tidaklah langkah seorang hamba itu pada hari kiamat bergerak melainkan akan ditanyakan kepadanya 4 perkara. Dia harus mampu menjawab 4 pertanyaan Allah Jalla wa ala tersebut. Yang pertama kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, an waqtihi fima afnah. Allah akan bertanya kepadanya tentang waktu yang telah Allah berikan kepadanya, kemana ia habiskan. Wa an syababihi fima ablah. Yang kedua tentang masa mudanya, kemana ia usangkan. Apakah dia habiskan untuk nongkrong nonton Liga Inggris, ya, Liga Itali, ya, MotoGP, ya, habis dengan asmara subuh, ataukah untuk apa? Yang ketiga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, an ilmihi fima amila bih. Allah akan bertanya kepadanya akan ilmu yang telah ia pelajari, apakah dia telah mengamalkannya ataukah tidak. Yang keempat kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqah. Harta yang telah Allah berikan kepadanya dihisab oleh Allah, persen dihisab oleh Allah. Persen dihisab oleh Allah Jalla wa'ala. Dari mana engkau memperolehnya dan kemana saja telah engkau membelanjakannya. Ini 4 pertanyaan. Yang bertanya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau yang bertanya adalah manusia di dunia ini, ketika kita di persidangan mungkin kita bisa menyogok dan menyuap jawaban. Tetapi pada hari kiamat yang menghisab kita adalah Rabbul Alamin, As-Sami'ul Alim. Oleh karenanya di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Hakim dalam Mustadraknya dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma atau Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Nabi bersabda, "Ightanim khamsan qabla khamsin, syababaka qabla haramik, wa faraghaka qabla syughlik, wa ghinaka qabla faqrik, wa sihataka qabla maradik, wa hayataka qabla mautik." Manfaatkanlah 5 waktumu, 5 kesempatan sebelum datang 5 perkara yang akan menghancurkan 5 kesempatan tersebut. Yang pertama kata Nabi, syababaka qabla haramik, kesempatan muda sebelum engkau tua. Nabi dahulukan penyebutan muda karena seorang yang masih muda memiliki kesempurnaan kekuatan, kesempurnaan syahwat ketimbang orang-orang yang telah tua. Dan ya, pembentukan kebaikan di masa tua itu ada di masa muda. Kunci kebaikan, kunci keberkahan umur di masa tua itu ada di masa muda. Dan kebanyakan para pemuda itu menyia-nyiakan waktunya. Mereka terjerumus ke dalam pelampiasan syahwat yang Allah haramkan. Oleh karenanya Nabi dahulukan penyebutan mereka. Syababaka qabla haramik, kesempatan muda, masa mudamu sebelum engkau tua. Waktu kosong sebelum waktu sibukmu. Di saat ada kesempatan melakukan kebaikan kita tidak melakukannya, maka kapan lagi? Kalau udah sibuk udah pasti nggak bisa. Yang ketiga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ghinaka qabla faqrik, kesempatan kaya sebelum engkau miskin. Karena dunia ini adalah hari-hari yang silih berganti. Tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Bisa jadi kekayaan yang Allah titipkan kepada kita itu Allah ambil dalam sekejap mata memandang. Bahkan dia telah memperolehnya tetapi dia belum merasakannya.
Ada suatu kejadian seorang lulus dari suatu pendidikan. Ya, dengan pendidikan tersebut dia akan memiliki penghasilan yang luar biasa setiap bulannya, insyaallah taala. Begitu lulus, di hari pertama lulus datang tsunami dan mati. Bayangkan jamaah, belum merasakan gajinya. Orang tuanya sudah menjual ini menjual itu selama pendidikan dia. Ya, selama pendidikan dia. Ya. Bahkan dia belum sempat memakai baju pendidikan setelah pendidikan dia tersebut. Datang tsunami langsung mati, sampai hari ini mayatnya tidak dia dapatkan. Ya, semoga Allah memberikan husnul khatimah untuknya dan kepada selainnya dari kaum muslimin yang telah meninggal dalam tsunami. Ini teguran dari Allah jemaah, bahwa kalau Allah sudah mengambil apa yang dia titipkan kepada kita dalam sekejap mata memandang. Siapa yang pernah menyangka dari manusia di masa Qarun, di mana Allah mengambil kekayaan yang Allah titipkan kepada Qarun dalam sekejap mata memandang. Allah ciptakan gempa lokal menelan Qarun dan istananya. Hanya dia saja yang ditelan oleh bumi. Tidak ada yang ditelan oleh bumi selain Qarun. Maka Nabi ingatkan, ghinaka qabla faqri. Kayamu, manfaatkan masa kayamu untuk bersedekah, membangun masjid, memberi iftar kepada manusia, membantu anak-anak kaum muslimin yang berhak dibantu, mempergunakannya di jalan Allah Jalla wa Ala. Karena harta itu yang halalnya dihisab dan yang haramnya diazab. Yang halalnya dihisab dan yang haramnya diazab. Keempat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wasihataka qabla maradik. Manfaatkan kesempatan sehatmu sebelum engkau sakit. Karena yang namanya sakit terkadang datang di waktu yang tidak diprediksi. Ya. Ada seorang prajurit yang dikenal pandai bela diri, tiba-tiba kena kanker tulang betisnya, sampai hari ini dia pincang. Prajurit, orang prajurit yang setiap harinya ada olahraga, setiap harinya ada olahraga penjagaan otot. Seorang prajurit ya, Allah ciptakan kanker tulang di betisnya, sampai hari ini dia masih pincang. Ada juga prajurit-prajurit elit tiba-tiba lumpuh dan dia masih muda. Itulah penyakit jamaah. Allah ciptakan penyakit jantung saja, langsung harus dia pasangkan cincin di dalam jantungnya. Nih. Ada beberapa orang sudah sekian cincin di dalam jantungnya. Nih. Allah ciptakan penyakit matanya buta. Pernah diceritakan kepada saya seorang konglomerat di Jakarta. Allah ciptakan penyakit kanker lidah jemaah. Toh itu penyakit. Oh, badannya sehat luar biasa, kaya raya, sampai jatuh miskin demi pengobatan kanker lidahnya jemaah. Setelah itu baru Allah sembuhkan. Ini dari sekian cerita yang menunjukkan Allah kalau sudah mengambil kekayaan yang Allah berikan kepada sebagian hambanya, dalam sekejap waktu memandang jemaah. Nah, betapa banyak kejadian-kejadian yang dengannya ada orang-orang kaya tiba-tiba miskin dan ada orang miskin tiba-tiba kaya. Maka Nabi ingatkan kita, ghinaka qabla faqrik. Ya. Dan demikian orang yang sehat tiba-tiba sakit, orang-orang yang sakit tiba-tiba kaya. Nah, yang kelima kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa hayataka qabla mautik. Manfaatkan kesempatan hidupmu di dunia ini sebelum engkau mati, karena hidup itu hanya sekali, tidak lebih dari itu. Dan Allah berfirman, wa ma tajri nafsum madza taksibu ghada. Tidak ada yang mengetahui apa yang akan terjadi besok hari. Bisa jadi ceramah subuh ini belum selesai, datang gempa, semua kita ditelan oleh bumi. Ceramah subuh ini belum selesai, datang tsunami, semua kita diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang mampu menghalangi Allah? Siapa yang pernah memprediksi datang tsunami tahun 2004 di Aceh ini? Siapa yang pernah memprediksi gempa di Palu? Jepang saya tidak memprediksi. Bahkan orang Jepang yang ahli gempa saya tidak mampu memprediksi datangnya gempa di Jepang itu sendiri. Tidak mampu memprediksi datang gempa di Jepang sini. Para alat yang paling elit dalam memprediksi gempa adalah mereka Jepang. Ya. Itulah yang namanya kematian jemaah. Wa hayataka qabla mautik. Nah, dan kita mati, terkadang kita takut mati itu hanya di dalam kondisi-kondisi yang menegangkan, seperti ketika di atas pesawat atau di atas kendaraan, di atas gunung sedang berperang. Kalau dia seorang prajurit, seringkali kita melupakan kematian kalau kita sedang di atas primbed kita,
di atas tempat tidur kita. Padahal yang namanya kematian itu tidak mesti di dalam pesawat. Bahkan orang yang mati di atas tempat tidurnya mungkin lebih banyak daripada orang yang lebih sering daripada orang yang mati ketika berada di dalam pesawat. Dan matinya kita di dalam tempat, di atas tempat tidur kita, di atas pesawat dan yang lainnya, semuanya juga akan memindahkan kita ke alam barzah. Kecuali hanya orang-orang yang mati dalam pesawat saja yang akan mendapatkan azab atau nikmat kubur. Mungkin itu akan menakutkan kita. Tetapi semua orang yang mati itu akan masuk ke alam barzah. Isi alam barzah nikmat atau azab, baik mati di atas tempat tidur atau mati dalam pesawat, mati di dalam masjid atau mati di luar masjid. Semuanya akan merasakan nikmat atau azab kubur setelah kematiannya sampai hari kiamat terjadi. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah Jalla wa Ala, maka seyogyanya kita benar-benar memanfaatkan 10 terakhir Ramadan ini atau 13 hari yang masih tersisa dari bulan Ramadan ini, jika kita diberikan umur panjang untuk menyelesaikan bulan Ramadan ini. Karena 10 terakhir Ramadan adalah inti dari bulan Ramadan. Inti bulan Ramadan itu ada di 10 terakhir jemaah. Apa kalau bahasa olahraga? Olimpiade ya? Betul? Hah? Olimpiade yang bulan Ramadan itu ada di 10 terakhir Ramadan jemaah. Inti sari bulan Ramadan itu ada di 10 terakhir Ramadan. Banyak keistimewaan di 10 terakhir Ramadan. Di antaranya Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu anha di dalam Sahih Muslim, kana yajtahidu fil ashril awakhir ma la yajtahidu fi ghairi. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersungguh-sungguh beribadah kepada Allah di 10 terakhir Ramadan melebihi kesungguhan beliau di selainnya. Di selainnya di sini mencakup 20 hari sebelumnya dan juga hari-hari sebelum Ramadan. Padahal bayangkan jamaah yang dimuliakan Allah, di dalam hadis Bukhari Muslim lainnya dari Aisyah radhiyallahu anha, Nabi di luar Ramadan saja, kata Aisyah, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqumul laila hatta tatafattar qadamah. Nabi melakukan salat malam ini di luar Ramadan sampai bengkak atau pecah-pecah kakinya. Membuat diriku berkata kepada beliau, ya Rasulullah, ataf'alu hadha wa qad ghafara Allahu laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Wahai Rasulullah, apakah engkau masih melakukan seperti ini padahal Allah sudah memberi jaminan ampunan terhadap dosa-dosamu yang telah berlalu dan yang akan datang. Subhanallah. Apa jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam? Yang pembuka pintu syurga Allah di hari kiamat, jawaban dari beliau, afala akunu 'abdan syakura. Wahai Aisyah, salahkah aku menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah? Ini jawaban Nabi yang sudah pasti masuk syurga. Bahkan kita semua nggak akan masuk syurga kalau kita tidak taat kepada beliau. Ini jawaban beliau jemaah. Ketika ditanyakan oleh Aisyah radhiyallahu anha dengan pertanyaan di atas. Lalu bagaimana dengan kita yang belum pasti atau tidak ada jaminan pasti masuk syurga atau pasti selamat dari neraka? Bahkan kalau kita ingin melihat nikmat syurga dan dahsyatnya neraka, kemudian melihat nominalitas ibadah yang kita lakukan dan maksiat yang telah kita perbuat, mungkin kita akan malu. Kita tidak layak memohon syurga kepada Allah. Hanya saja karena kita yakin, kita beriman bahwa Allah Ar-Rahman, bahwa Allah Ar-Rahim, bahwa masuknya kita ke dalam syurga Allah itu murni dengan rahmat dan keadilannya Allah, dan amalan kita adalah sebab membuat kita berani memohon kepada Allah Jalla wa Ala akan syurganya dan memohon perlindungan kepadanya dari nerakanya. Ini jawaban Nabi SAW ketika Aisyah bertanya demikian jemaah. Ini di luar Ramadan. Di bulan Ramadan lebih dahsyat lagi. Lebih dahsyat lagi di 10 terakhir bulan Ramadan. Sampai-sampai Aisyah menyatakan beliau bersungguh-sungguh di 10 terakhir Ramadan tidak seperti melebihi kesungguhan beliau di selain 10 terakhir Ramadan. Maksudnya melebihi kesungguhan beliau di 20 pertama dan juga di malam-malam selain Ramadan. Ini Nabi SAW. Padahal di luar bulan Ramadan saja, di dalam hadis Aisyah juga, Nabi kalau tidak sempat melakukan sholat malam karena sakit atau tertidur, maka beliau membayarnya di waktu duha menjadi 12 rakaat. Karena kebiasaan Nabi melakukannya 11 rakaat. Adapun kalau sebagian kita kebiasaannya 3 rakaat kemudian terluput dari sholat malam karena tertidur atau sakit,
Maka dia melakukan ini di waktu duha menjadi 4 rakaat, yang kebiasaannya 5 menjadi 6, yang kebiasaannya 7 menjadi 8, yang kebiasaannya 9 menjadi 10. Begitu kesungguhan Nabi SAW di luar Ramadan, jemaah. Sehingga karena dahsyatnya kesungguhan Nabi di 10 terakhir Ramadan, Aisyah hanya bisa menggambarkan secara umum saja. Ini kan secara umum kan, Nabi bersungguh-sungguh di 10 terakhir Ramadan melebihi kesungguhan beliau di selainnya. Dan agak lebih rinci daripada ini, tapi masih agak umum gambarannya dari Aisyah. Adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim dari beliau menyatakan, idza dakhala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-'asha shadda mi'zarahu wa ahya lailahu wa ayqadha ahlahu. Nabi kalau sudah masuk 10 terakhir Ramadan, beliau menghidupkan satu malam penuh, tidak tidur satu malam penuh. Wa ayqadha ahlahu, beliau membangunkan keluarganya. Ini penting jamaah, karena sebagian kita terkadang ketika fokus beribadah kepada Allah, misalkan dia i'tikaf, dia lupa mengingatkan keluarga di rumahnya. Abu Hurairah disebutkan kalau di Ramadan beliau membagikan waktu menjadi 3. Sepertiganya untuk beliau beribadah kepada Allah, sepertiganya lagi untuk keluarganya, istrinya, sepertiganya lagi untuk pembantunya. Pembantunya saja beliau berikan jatah untuk fokus beribadah. Lihat majikan yang baik jamaah. Karena ketika pembantunya beribadah, sebab majikannya, pahala ibadah pembantunya mengalir kepada majikannya tanpa mengurangi pahala si pembantu tadi. Beda dengan dia semakin belum puasa semakin peh ba oleh pembantu. Ijo bu bibir ya ijo bu. Ija yang biasa aja tabah beli di belum puasa lebah beli di yurah. Yang biasanya seember cuciannya di bulan Ramadan 6 ember dia kasih. Kalau di luar bulan Ramadan masakannya masakan biasa, di bulan Ramadan makanan yang gerih pegawai pembantu. Kurang bantu menafah demi belu. Gaji tidak enggak naik. Bonus juga enggak ada. THR miona warto memang plerobe. Subhanallah. Kita umat Islam jemaah. Kita bukan orang kafir jemaah. Umat Islam itu dalam muamalahnya kata Allah, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Saling tolong menolonglah kalian di atas kebajikan dan ketakwaan. Ini muamalah kita umat Islam. Wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan, dan janganlah kalian saling tolong menolong di atas perbuatan dosa dan permusuhan. Ya Abu Hurairah jemaah. Sebagian waktunya beliau berikan, beliau gantian sama istrinya. Ya. Beliau yang salat, setelah itu jatah berikutnya untuk istrinya. Gantian beliau yang menjaga rumah tangga ya. Kemudian setelah itu beliau sebagian waktu yang lainnya berikan untuk pembantunya. Pekerjaan yang biasa dilakukan oleh pembantunya beliau lakukan sendiri, biar pembantunya bisa fokus salat malam. Subhanallah. Di sebagian pembantu kaum muslimin jamaah dari mulai maghrib ke sampai puasa malam pegak kuih rorea. Buat kuih lebaran, persiapan lebaran. Hanya itu main solat tarawih. Dan ini Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Demikian pula Nabi kita wa ayqadha ahlahu, beliau membangunkan keluarga-keluarganya. Wa syadda mi'zah, dan beliau mengikat pinggang atau sarungnya. Apa maknanya? Sebagian ulama menyatakan maknanya beliau tidak melakukan hubungan pasangan suami istri. Di 10 terakhir Ramadan ingin fokus beribadah kepada Allah Jalla wa Ala. Karena memang kebiasaan Nabi, beliau selalu beriktikaf di bulan Ramadan. Iktikafnya beliau ya, di bulan Ramadan selalu 10 hari, kecuali tahun terakhir beliau beriktikaf 20 hari. Dari semenjak hari ke-11 sampai selesai. Hadis itu dijadikan dalil oleh Imam Nawawi untuk sebuah kaedah, sebuah prinsip dalam beribadah, bahwa semakin bertambah umur seseorang, semestinya semakin banyak ibadahnya. Nabi biasanya di setiap Ramadan iktikaf hanya 10 hari, tapi di Ramadan terakhir beliau iktikaf 20 hari. Naam. Dan kata Imam Az-Zuhri, ajaban li ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sungguh aneh umat Nabi, sebagian umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang masuk di dalamnya saya dan sebagian kita. Ya.
Kata Imam Az-Zuhri, sungguh aneh sebagian umat Islam. Nabi selama melaksanakan Ramadan tidak pernah meninggalkan iktikaf. Tetapi umatnya selama menjadi umat Nabi Muhammad enggak pernah iktikaf. Maka kata Zuhri, ajabali ummati Muhammad, sungguh aneh sebagian umat Nabi Muhammad. Nabi Muhammad enggak pernah meninggalkan iktikaf selama menjalani bulan Ramadan. Sedangkan umatnya enggak pernah beriktikaf selama berpuasa Ramadan. Ini kata Imam Az-Zuhri. Naam, seorang ulama tabi'in. Kemudian hadis yang lainnya adalah hadis riwayat Imam Ahmad dari Aisyah radhiyallahu anha. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yakhlitu al-'ishrina bi salatin wa naumin fa idza kana al-'ashru shammara wa shadda al-mi'zar." Kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam di 20 pertama Ramadan, beliau mencampurkan antara tidur dan salat. Maksudnya, beliau tidak melakukan salat satu malam penuh. Di sebagian waktu beliau tidur, sebagian waktu yang lainnya di malam tersebut beliau salat. Tidak sepenuhnya beliau lakukan itu ibadah. Tetapi kata beliau, kalau sudah datang 10 terakhir Ramadan, beliau tidak lagi tidur. Syammara wa sya'dal mi'zar. Beliau benar-benar bersungguh-sungguh dalam beribadah dan tidak melakukan hubungan pasangan suami istri. Ini Nabi kita SAW yang sudah pasti masuk syurga. Bahkan kita tidak akan masuk syurga kalau tidak mau meneladani beliau. Seperti inilah beliau, jamaah yang dimuliakan Allah. Nah, kemudian di antara keistimewaan yang lainnya, bahwa dari keistimewaan 10 terakhir Ramadan, kita cukupkan atau menunggu syuruk? Tanggal merah atau tanggal hari kerja? Terus tunggu syuruk. Taib. Di antara keistimewaan bulan Ramadan atau 10 terakhir bulan Ramadan ini juga Nabi SAW melakukan i'tikaf di 10 terakhir Ramadan. Maka ada baiknya kita sedikit menyinggung masalah i'tikaf secara ringkas, karena pembahasan i'tikaf walillahil hamd sudah berulang kali kita bahas selama ada kajian subuh di sini. Baik, i'tikaf, definisi i'tikaf secara bahasa, secara etimologi artinya luzumu syai' wa habsun nafsi 'alaihi wa min. Wa minhu qawlu ta'ala ma hadhihi tamathilu allati antum laha 'akifun. I'tikaf secara etimologi artinya menetap, bertahan, menahan diri di suatu tempat. Itu namanya i'tikaf. Oleh karenanya Nabi Ibrahim berkata kepada kaumnya yang menahan diri mereka atau bertahan di depan patung mereka, kata beliau, "Ma hadhihi tamathilul lati antum laha akifun." Patung apaan ini? Kok kalian i'tikaf di sisinya? Maksudnya kalian bertahan, menahan diri di tempat tersebut. Al-Anbiya ayat 52. Adapun secara syar'i, definisi i'tikaf kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin adalah luzumul masjid li tafarrughi li ta'atillah azza wa jalla wa huwa min as-sunani tsabitati bi kitabillah wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Adalah menahan diri atau bertahan di dalam masjid, tujuannya adalah bertafarruq, fokus melakukan ketaatan kepada Allah Jalla wa ala. Fokus melakukan ibadah kepada Allah Jalla wa ala. Sehingga jangan sampai seorang ketika sedang i'tikaf justru melakukan hal-hal yang bertentangan dengan makna i'tikaf. Nah, asyik ngobrol, habis waktu untuk hal yang sia-sia. Dan i'tikaf adalah sunnah berdasarkan Al-Quran dan hadis serta kesepakatan para ulama. Dan masalah i'tikaf ini sudah dikenal sebelum masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan sudah dikenal di masa Nabi Ibrahim alaihissalam. Sebagaimana firman Allah Jalla wa ala, "Antahira baiti lit-taifina wal-'akifina war-ruk'i sujud." Wahai Ibrahim dan Ismail, sucikanlah Ka'bahku ini untuk orang-orang tawaf, orang-orang yang i'tikaf, sujud dan ruku'. Nah, dan juga di dalam firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 187, Allah berfirman, "Wala tubashiruhunna wa antum 'akifuna fil masajid." Janganlah kalian melakukan al-mubasyarah,
hubungan pasangan suami istri dengan istri-istri kalian dan kalian sedang iktikaf di masjid. Mungkin timbul pertanyaan, bagaimana orang akan melakukan hubungan pasangan suami istri sedangkan dia iktikaf di masjid? Apa kira-kira jawabannya? Kan Allah menyatakan janganlah kalian melakukan hubungan pasangan suami istri dan kalian iktikaf di masjid. Mungkinkah ada orang yang melakukan hal tersebut di dalam masjid? Dan bukankah dia sedang berpuasa? Hah? Bagaimana jawabannya jemaah? Hah? Apa jawabannya? Janganlah kalian melakukan hubungan pasangan suami istri dengan istri kalian dan kalian sedang iktikaf di masjid. Mungkinkah hal itu ada yang melakukannya di masjid? Hah? Aywa, maksudnya dia status dia, aktivitas dia sedang iktikaf. Pulang ke rumah ini perlu dirinci juga Pak, siang atau malam. Kalau siang jangankan sedang iktikaf, enggak iktikaf pun masalah besar. Puasa 2 bulan berturut tuh surut ya. Bayar memerdekakan budak, puasa kalau enggak mampu memberi makan kepada 60 orang miskin. Ya. Ya pulang, mungkin dia pengantin baru. Ya. Enggak tahan iktikaf. Baru leh minggu gumgoin. Mengkara payah warungo. Maka ini enggak boleh. Ya, tapi kalau dia melakukannya, maka iktikafnya apa? Batal. Nah, wallahu alam bissawab. Kemudian iktikaf ini adalah suatu perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam di setiap bulan Ramadan dan beliau tidak pernah meninggalkannya. Diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dari Abu Hurairah dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, beliau menyatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam i'takafa 10 al-awwal min Ramadan. Pertama kali i'tikafnya Nabi itu di 10 pertama bulan Ramadan. Setelah itu di 10 kedua, berarti 11 sampai 20. Tsumma qala, setelah itu Nabi bersabda, inni a'takifu al-'ashr al-awwal altamisu hadhil ailah. Sebelumnya aku beriktikaf di 10 pertama di bulan Ramadan demi mencari malam Lailatul Qadar. Tsumma a'takifu al-'ashr al-awsat. Kemudian setelah itu aku melakukan iktikaf di 10 kedua bulan Ramadan demi mencari Lailatul Qadar. Tsumma utitu faqila li innaha fil 'ashr al-awakhir. Setelah itu turun wahyu kepadaku bahwa malam Lailatul Qadar itu ada di 10 terakhir bulan Ramadan. Faman ahabba minkum an ya'takif falya'takif. Barang siapa yang ingin iktikaf, menunjukkan sunnah tidak wajib, maka hendaknya dia iktikaf di 10 terakhir. Beda sama kita kan? Kita malam pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima beludak masjid itu. Penuh masjid, enggak muat rata-rata. Inang agam Tuhan muda penuh masjid. 5 pertama, 5 kedua mulai berkurang, 5 ketiga mulai berkurang, hari ke-15 sudah mulai berkurang, 10 terakhir tinggal takmir masjid. Iya, bahkan mungkin di 10 terakhir Ramadan sebagian kita mencari malam Lailatul Qadar itu di mall-mall Cina Medan. Ini hipre imita Lailatul Qadar. Ba mall Cina ya imita Lailatul Qadar di Medan. 10 terakhir. Orang inang kagabung ang timpan, kagabung ang kuih supit, kagabung ang kuihnya ang kuih je. Taib. Bahkan sebagian orang di 10 terakhir Ramadan lebih jahat daripada sebelum terakhir Ramadan. Di luar Ramadan dia minta sama kontraktor 15%, 10 terakhir Ramadan 30% diminta sama kontraktor. Nih. Suap menyuapnya di luar Ramadan tidaklah lebih parah daripada suap menyuap dia di dalam bulan Ramadan karena menjelang lebaran butuh uang. Nah, di luar Ramadan cuma minta 15%, di bulan Ramadan 10 terakhir Ramadan minta 30%. Nah, sedangkan Nabi SAW di 10 terakhir Ramadan beliau jauh lebih bersemangat ketimbang sebelumnya, karena inti Ramadan itu di 10 terakhir Ramadan jemaah. Dan paling inti dari 10 terakhir bulan Ramadan adalah malamnya. Kayak kalau kami di Yaman di Ma'bar itu, kalau 10 terakhir Ramadan mulai ibadah Isya sampai sahur, salat tarawih itu sampai 6 7 sampai bisa 8 juz selesai. Setelah salat subuh
mati kotanya sampai asar. Satu kota mati, nggak ada orang satupun di jalan. Pada tidur semua. Makanya di Arab itu Masya Allah, ya, apalagi di Saudi, 10 Ramadan nggak ada lagi aktivitas pendidikan dan perkantoran. Insya Allah, ya Raja Salman, 10 Ramadan atau 11 ke atas nggak ada lagi aktivitas PNS, perkantoran. Ya, kecuali medis, ya masalah nyawa. Kalau mereka libur, dokter libur, habis masyarakat nanti. Ya, nggak ada lagi aktivitas perkantoran. Pendidikan memang sudah jauh libur sebelumnya, biar orang fokus beribadah. Nah, inti 10 terakhir Ramadan adalah malamnya, jemaah. Jangan sampai kita di 10 terakhir Ramadan siangnya luar biasa semangat baca Al-Quran, begitu malam KO. Ini keliru. Kemudian yang paling inti dari 10 terakhir bulan Ramadan, 10 terakhir dari bulan Ramadan adalah malam ganjilnya. 21, 23, 25, 27 dan 29. Dan yang paling inti dari malam witir ini menurut pendapat mayoritas ulama adalah malam ke-27. Bahkan sebagian ulama salaf ada yang bersumpah Lailatul Qadar itu ada pada malam ke-27. Namun yang rajih, ya, dia berpindah-pindah dari satu tahun ke tahun. Yang pasti di malam 10 terakhir bulan Ramadan, dan dia di malam ganjilnya. Berarti kalau itu malam ganjil, di malam genap kita main-main saja. Enggak, Nabi yang berkata demikian, tapi beliau tidak menyia-nyiakan waktu di malam genap. Nah, ini hendaknya menjadi motivasi bagi kita di 10 terakhir Ramadan. Karena biasanya kalau sudah 10 terakhir Ramadan udah mulai menurun semangat sebagian besar kaum muslimin. Nah, sedangkan inti bulan Ramadan, ya, adalah 10 terakhirnya. Karena di 10 terakhir malam Ramadan adanya Lailatul Qadar. Bahkan kata Imam Ibnul Qayyim, andai kata malam Lailatul Qadar itu ada setiap malam sepanjang tahun, maka aku akan menghidupkan malamku sepanjang tahun. Karena besarnya keutamaan malam Lailatul Qadar, jamaah. Coba perhatikan, jamaah. Allah letakkan Lailatul Qadar di 10 terakhir Ramadan, bukan di 10 pertama. Apa kira-kira hikmahnya, jamaah? Malam Lailatul Qadar Allah letakkan di 10 terakhir Ramadan, bukan di 10 awal Ramadan. Apa kira-kira hikmahnya? Ada yang bisa jawab? Ada yang bisa menyebutkan? Hikmahnya apa kira-kira? Kenapa nggak di malam pertama aja? Kenapa Allah letakkan di 10 malam terakhir, bukan di 10 malam pertama? Apa hikmahnya kira-kira? Ada yang bisa menyebutkannya? Karena pembebasan dari api neraka. Berarti malam pertama enggak dibebaskan dalam neraka. Bahkan hadis Nabi menunjukkan wadzalika kulla lailah. Allah melakukan itqu minan nar di setiap malam bulan Ramadan, dari awal malam Ramadan. Dalam hadis yang sahih. Adapun hadis yang berkata awalnya maghfirah, pertengahannya rahmah, 10 terakhir itqu minan nar, itu hadis palsu, bukan hadis sahih. Itu hadis yang dhaif. Setiap malam Ramadan dia adalah malam itqu minan nar, malam rahmat dan malam maghfirah. Karena tidak mungkin Allah melakukan itqu minan nar tanpa merahmati dan memberikan maghfirah kepada hamba tersebut. Tidaklah seorang hamba dimasukkan ke dalam syurga dan dibebaskan dari neraka Allah, melainkan dia sudah mendapatkan rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Jawabannya kata para ulama ada beberapa hikmah. Yang pertama, agar seorang mampu melakukan persiapan. Kalau langsung di awal malam pertama Lailatul Qadar, orang hanya sempat persiapkan belum. Bulan Ramadan mungkin dia baru masih sibuk dengan pekerjaannya. Bahkan mungkin masih di pasar. Belum siap, belum terbiasa dengan ibadah. Tetapi tatkala Allah meletakkannya di 10 terakhir Ramadan, dia sudah terbiasa dengan baca Al-Quran, biasa tarawih, biasa sedekah, biasa puasa 20 hari sebelumnya, sehingga dia sudah punya persiapan dan sudah terbiasa beribadah kepada Allah di 20 pertama Ramadan, sehingga begitu datang 10 terakhir Ramadan dia sudah
Siap jamaah. Hikmah yang lainnya apa kira-kira? Hikmah yang lainnya jamaah, andai kata malam Lailatul Qadar itu diletakkan oleh Allah di malam pertama Ramadan, maka 29 hari lagi bulan Ramadan enggak ada orang lagi dalam masjid dalam untuk tarawih. Ini Allah letakkan di 10 terakhir Ramadan. Itu aja sebagian masjid mulai 15 ke atas itu udah mulai kosong masjid dari jamaah salat tarawih. Padahal Lailatul Qadar di 10 terakhir Ramadan. Inti malam Ramadan itu di 10 terakhir Ramadan. Itu aja bisa membuat masjid kosong. Apalagi kalau sempat Allah letakkan Lailatul Qadar di malam pertama, malam berikutnya semuanya sudah ambil pensiun dini dari tarawih. Ya kan? Langsung pensiun dini, udah dapat Lailatul Qadar. 29 hari hana Lailatul Qadar. Maya irma mendang lehe-lehe rakaat apa? Ya. Karena Allah letakkan di Lailatul Qadar di 10 terakhir Ramadan saja membuat sebagian kaum muslimin bermalas-malasan. Pada intinya di 10 terakhir. Apalagi kalau Allah letakkan di 10 awal, udah pasti dia khawatirkan, maka sangat dikhawatirkan 20 berikutnya itu akan sepi jemaah. Masjid akan sepi. Dan sebuah doa yang diajarkan oleh Rasulullah di malam Lailatul Qadar adalah mengucapkan Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Sampai di sini konteks dari Nabi. Dan ditambah-tambah. Kalau mau ditambah ya jangan dinisbatkan kepada Nabi. Ya, dan konteksnya Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Yang ditambah ya Karim, ya fulan dan seterusnya. Ya Allah, engkau adalah zat yang pemaaf, maka maafkanlah aku. Apa tanda-tanda Lailatul Qadar? Ya, saya sebutkan secara ringkas kembali sebagaimana karena secara rinci telah pernah kita bahas berulang kali di kajian kita ibadah subuh ini sebelumnya. Yang pertama, malam tersebut samha kata Nabi. Tenang di malam itu. Tidak seperti malam-malam biasa, lebih tenang suasananya, lebih nyaman. Kemudian di sebagian hadis disebutkan dan disahihkan oleh Syekh Albani, turun hujan rintik-rintik. Ya. Nama yang lebih pasti dia adalah malam yang tenang. Karena pernah juga di masa Nabi Lailatul Qadar tapi tanpa hujan. Tapi jika diiringi hujan yang rintik-rintik maka itu lebih menguatkan. Di pagi harinya bola matahari dapat dilihat dengan mata kepala, tidak membuat silau, jelas bola matahari. Nah, al-muhim jamaah, kalau kita bersungguh-sungguh di 10 terakhir Ramadan, khususnya di malamnya secara totalitas, ya, di 10 terakhir Ramadan, maka insya-Allah dipastikan hamba tersebut akan mendapatkan Lailatul Qadar. Nah, wallahu a'lam bishawab. Kiranya ini yang dapat saya sampaikan. Jika ada hal yang ingin disampaikan, saya persilakan dengan segala hormat. Jika tidak ada, maka kita silakan. Dia keluar ke masjid untuk salat berjamaah bersama suami. Kemudian dengan suami orang Nabi. Begitu maksudnya? Bukan? Dengan siapa juga? Merekanya siapa? Maka perempuan tersebut ada suami mereka di sisinya. Berarti hukumnya apa? Hukum seorang wanita keluar dari rumah melakukan salat berjamaah ke masjid bersama kaum wanita lain. Betul? Itu satu. Yang keduanya ini, kedua yang mana nih? Antum belum sebutkan antara keduanya. Keluar dari rumah bersama suami menuju masjid salat berjamaah. Yang kedua, keluar dari rumah atas persetujuan suami, bukan ke masjid, bukan. Tempat lainnya ini apa? Biar mengetahui hukumnya. Menasah tapi bukan masjid. Madrasah.
Kalau dikatakan ya afdal, jelas afdal yang pertama. Yang pertama dia keluar dengan suaminya. Ya, sabar. Sabar, barakallahu fik. Ya. Ada bertanya itu sabar. Taib ya. Yang pertama lebih afdal. Ya. Karena beberapa alasan. Yang pertama, ya, karena dia keluar dengan suami walaupun bukan safar. Apa dalilnya keluar dengan suami itu lebih afdal daripada keluar dari rumah tanpa suami? Dalilnya adalah perintah Nabi agar seorang wanita keluar dari rumah dengan izin suami. Menunjukkan apa? Keberadaan suami bersama dia itu lebih afdal daripada tidak ada. Oleh karenanya dalam sebuah hadis Nabi bersabda, la yahilu limra'atin an tasuma wa zawjuha syahid hatta yasta'dinaha. Tidak halal seorang wanita yang beriman kepada Allah berpuasa sunnah dan suaminya ada di sisinya kecuali dia sudah mendapatkan izin suami. Ini menunjukkan apa? Ya, yang pertama lebih afdal. Sisi yang pertama lebih afdal lainnya adalah mereka sholat di masjid. Nah, jamaah lebih banyak. Kedua, salat berjamaah itu yang dimaksud dalam Al-Quran dan hadis adalah salat berjamaah di dalam masjid. Apa dalilnya? Dalilnya di masa Nabi SAW semuanya berkumpul di masjid. Kedua, dalil yang kedua adalah hadis Bukhari Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi bersabda, "Walaqad hamamtu an amura bis salati fatuqam, thumma amara rajulan fayusalli bin nas, thumma antaliqa ma'i rijalun ma'hum huzamun min hatabin ila rijalin la yashhaduna as-salata fa uharriqa 'alaihim buyutahum bin nar." Aku telah berencana untuk memerintahkan seseorang melakukan salat, memerintahkan manusia yang melakukan salat berjamaah, kemudian aku perintahkan seorang mengimami mereka, kemudian aku pergi bersama beberapa algojoku membawa kayu-kayu bakar mencari lelaki-lelaki yang tidak menghadiri salat yang sedang ditegakkan. Kalimat salat yang sedang ditegakkan menunjukkan mereka wajib menghadiri salat yang mereka dipanggil oleh muadzin di masjid kampung mereka. Kemudian aku membakar rumah-rumah mereka yang tidak menghadiri salat tersebut. Kata para ulama, ini mencakup mereka yang salat di dalam rumahnya walaupun dengan jamaah bersama anak istrinya, tetapi tidak menghadiri salat yang sedang ditegakkan. Kemudian tempat pendidikan adalah bukan tempat berjamaah, tetapi kalau mereka kaum wanita secara hukum adalah sah. Karena salat kaum wanita tidak disyaratkan di masjid. Ya. Tapi kalau mereka menjadikan sebuah kebiasaan setiap malam melakukan salat malam sesama mereka di sebuah madrasah, maka ini saya kira bertentangan dengan petunjuk Nabi SAW. Karena di masa Nabi wanita itu tidak dikenal melakukan salat berjamaah di selain masjid dan mendirikannya sendiri di tempat-tempat khusus, hanya beberapa kalangan saja. Oleh karenanya Nabi bersabda, la tamna'u ima Allahi masajid Allah. Wahai para suami, jangan kalian melarang istri-istri kalian pergi ke masjid. Oleh karenanya juga di masa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau perintahkan beberapa sahabatnya, beberapa sahabat Nabi seperti Ubay bin Ka'ab dan yang lain-lainnya khusus menjadi imam kaum wanita. Dan di masa Nabi mereka ikut berjamaah bersama Nabi SAW. Walaupun demikian tetap salat wanita di dalam rumahnya dan di dalam lebih afdal daripada di masjidnya. Dan di dalam kamarnya juga lebih afdal daripada ruangan yang lainnya yang ada di dalam masjid. Bahkan lebih afdal daripada dia salat di Masjid Nabawi dan Masjidil Haram secara afdalnya. Karena Nabi yang bersabda salat wanita yang paling afdal di rumahnya dan di kamarnya, mereka berada di pinggir Masjid Nabawi. Mereka berada di pinggir Masjidil Haram, tetapi Nabi tidak kecualikan. Tetapi kalau mereka salat di Masjid Nabawi dan salat di Masjidil Haram, maka itu lebih maka mereka tetap mendapatkan pahalanya. Tetapi tetap salatnya mereka di dalam rumah mereka lebih afdal daripada salatnya mereka di dalam masjid apapun. Kecuali ada faktor luar, kata para ulama. Faktor luar misalkan kalau di rumah dia nggak punya hafalan. Ya, hafalan paling panjang idza jaa nasrullahi wal fath. Salat 11 rakaat enggak cukup modal salat tarawihnya misalkan. Ya.
kemudian mengantuk atau mungkin kurang khusyuk. Kemudian kalau di masjid mungkin ada sedikit pencerahan ilmu agama, dia mendapatkan bimbingan ilmu agama. Nah, jika dia melakukan hal-hal tersebut karena faktor-faktor di luar tersebut, maka mudah-mudahan keutamaan ibadah-ibadah selain solat tadi dari ilmu taklim ya dan yang lain-lainnya itu bisa menutupi kekurangan pahala dia solat di masjid dibandingkan kesempurnaan solat dia di dalam rumah. Tetap kaidah dasarnya solat seorang wanita di rumah lebih afdal daripada di masjid. Nah, namun diperhatikan syarat-syarat wanita keluar dari rumah agar tidak menimbulkan fitnah, tidak menggunakan wewangian ya. Apalagi sebagian wanita pakai make up, pakai lipstick lagi ke masjid seperti orang Jawa acara orang kawin ya. Kemudian suami tadi berhak melarang istrinya keluar rumah untuk melakukan salat berjamaah yang bukan di masjid, karena larangan Nabi itu hanya berbunyi la tamna'u ima Allah masajid Allah. Jangan kalian melarang istri-istri kalian pergi ke masjid. Sehingga kalau dia melarang istri yang pergi ke suatu tempat, suatu gedung, yang di dalam gedung tersebut dia salat berjamaah bersama wanita-wanita kawan-kawan dia, mungkin ibu-ibu arisan saja, dia berhak melarangnya. Kecuali si istri pergi ke masjid, itu baru dia tidak boleh melarangnya apabila perginya si istri ke masjid tidak menimbulkan fitnah. Jelas? Baik, dengan sabar didapatkan jawaban. Barakallahu fiik. Baik, saya kira sampai di sini, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.